wabarakatuh. Revolusi TV, suara untuk perubahan. Kembali lagi di acara yang membahana dan bergelora. Kalau bukan ngobrol santuy di Revolusi TV Channel bersama saya Aan Ade. Hari ini kita kedatangan tamu sangat istimewa dari Kapolres, yaitu AKBP Bapak Rama Samtama Putra SIK MSI MH. Selamat datang di Revolusi TV Channel, Bapak Rama. Hari ini kita akan ngobrol tentang protokol kesehatan dan kondusivitas Kabupaten Karawang. Baik pemirsa yang ada di rumah, tentunya kita semua harus menjalankan protokol kesehatan dengan arahan pemerintah pusat. 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, tentu kita semua harus menjalankan protokol kesehatan ya. Nah, di tema hari ini dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, salah satunya kan bagian dari gugus tugas juga, kita akan membahas sesuai tema. Temanya hari ini mengobrol tentang protokol kesehatan dan kondusivitas Kabupaten Karawang. Baik Pak Rama. Ya. Selamat sore nih Pak Rama. Selamat sore sih. Nah, ada beberapa yang akan kita tanyakan Pak. Iya. Dari sekarang kan zaman memang masuk zona merah lagi Karawang itu. Ya. Betul ya Pak? Betul. Betul. Nah, maka dari itu masyarakat pun memang harus bersinergi dengan aparatur pemerintahan untuk mencegah atau membasmi virus COVID-19 ini. Tetap kita masing-masing kesadaran diri sendiri memutus mata rantai COVID-19 ini. Baik Pak, tindakan apa saja ya Pak yang dilakukan pihak Polres dalam rangka menerapkan pemahaman terkait pentingnya masyarakat mematuhi aturan protokol kesehatan 3M selama masa COVID-19 terjadi ini Pak? Ya, terima kasih Kang Ade, Kang Aan ya, Kang Ade. Saya pertama mengucapkan terima kasih atas undangannya. Kita bisa ngobrol santai seperti ini. Tentu ini kesempatan yang baik bagi kami untuk menyampaikan kepada masyarakat. Apalagi saya melihat temanya itu tentang kondusivitas dan bagaimana penanganan situasi pandemi yang ada di Kabupaten Karawang. Tentu sekali lagi ini kesempatan yang baik untuk sedikit saya mencoba mengeksplor apa yang terjadi di Kabupaten Karawang, dan tentunya harapan kami masyarakat bisa lebih aware lagi, lebih intens lagi terkait dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Tentu kami dalam kesempatan ini ingin memperkenalkan diri dulu. Kebetulan saya, Kang Aan, baru 2 bulan tepatnya menjabat sebagai Kapolres Karawang, asli Sidoarjo. Tentu mengemban amanah di Kabupaten Karawang ini juga satu tugas dan kewajiban yang cukup membuat saya pribadi gitu ya merasa bangga juga gitu kan, dan tidak ada dalam mimpi saya untuk bertugas di Karawang ini. Menanggapi terkait dengan situasi saat ini pandemi, tentu Polres Karawang bagian dari gugus tugas yang dulu namanya sekarang adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Karawang. Secara pribadi saya Kapolresta selaku Wakil Ketua 2 ini selama ini kita bersinergi dengan unsur pemerintah daerah yang secara prinsip berdasarkan instruksi Presiden 06, TNI Polri bertugas untuk membantu dan mendukung pemerintah daerah dalam upaya penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Maka berkaca pada pertanyaan Kang Aan tadi, bagaimana upaya yang dilakukan, saya kira sudah cukup banyak. Sudah hampir 10 bulan kita berjibaku terhadap pandemi ini, lebih bahkan ya. Saya kira upaya-upaya yang sudah dilakukan cukup banyak, mulai dari kegiatan preemptif, preventif, maupun represif penegakan hukum. Kan secara prinsip tugas pokok Polri kan ada 3 itu.
Preemptif bagaimana upaya deteksi dini dan cegah dininya, preventif bagaimana upaya pencegahannya, dan represif bagaimana upaya penegak hukum ketika ada kegiatan-kegiatan atau perbuatan yang mengarah pada adanya tindak pidana. Nah, berbicara tentang penanganan pandemi COVID ini, tentu sebenarnya bagi kami, kalau mempedomani instruksi Presiden, Impres 06, kemudian maklumat Bapak Kapolri, kemudian yang terbaru ini ya, ada instruksi Mendagri, diperkuat dengan peraturan dan surat edaran gubernur, dan diimplementasikan oleh surat edaran Bupati Kerawang tentang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PSBB proporsional. Sudah cukup banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, mulai dari pencegahan itu, himbauan, sosialisasi, penyadaran masyarakat, mengajak tokoh ulama untuk bersama-sama gitu ya, memberikan sosialisasi tentang bahayanya COVID-19 ini dan upaya apa yang harus sama-sama kita patuhi supaya angka penambahan ini tidak masif gitu ya. Sebenarnya ada dua menurut kami pribadi upaya-upaya penanganan pandemi COVID ini. Pertama adalah bagaimana mencegah agar angka pertambahan atau penularan COVID-19 ini lajunya bisa ditekan. Itu dengan serangkaian upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan. Karena kami TNI Polri itu bagian dari Satgas Pencegahan agar angka COVID-19 positif tidak bertambah banyak. Lalu kemudian upaya-upaya 3T, testing, tracing, dan treatment. Ini domainnya teman-teman tenaga medis ya, dibantu dengan teman-teman yang ada di tim surveillance tracking Puskesmas gitu ya, untuk bagaimana melakukan 3T ini secara masif juga, sehingga ini seiring sejalan. Bagaimana pencegahan agar tidak muncul klaster misalkan, atau tidak muncul angka baru. Lalu di sini juga bagaimana ketika sudah ada muncul positif, upaya tes tracingnya bagaimana, testingnya bagaimana, dan treatmentnya bagaimana. Nah, ini harus sinergi. Tentu kita kalau berbicara dengan kondisi saat ini gitu ya, bahwa terhitung dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 25 Januari ke depan, Kerawang ini menerapkan PPKM, PSBB proporsional. Ini kemarin beberapa hari ini kita sudah masif melakukan kegiatan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas terhadap kegiatan operasi pendisiplinan. Kita sekali lagi domain kami adalah mencegah. Nah, domain kami adalah mencegah. Maka saya akan lebih banyak berbicara tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan. Selama ini kita memang operasi justisi terus tidak pernah lelah, anggota-anggota baik dari TNI, Polri, Pol PP, Dishub, BPBD maupun teman-teman dari Damkar gitu ya, bersinergi melakukan kegiatan operasi atau patroli gabungan. Nah, kenapa saya katakan mulai beberapa minggu ini kita lebih masif dan ada peningkatan kualitas dan kuantitas? Maka berkaca dari hasil evaluasi yang Kerawang ini beberapa minggu ini merah, zona resiko tinggi gitu ya, tentu ini memerlukan upaya yang lebih maksimal lagi. Jadi sekarang sasaran-sasaran atau target operasi justisi itu tidak lagi hanya sekedar, mohon maaf, menggugurkan tugas dan kewajiban saja, tetapi secara esensi tidak mampu menurunkan angka sebaran. Maka kita rubah sekarang sasarannya lebih prioritas, menukik kepada titik-titik yang berdasarkan hasil mapping, berdasarkan hasil evaluasi peta sebaran, titik-titik itu adalah merupakan klaster penyebaran. Seperti kita ketahui, di Kerawang ini angka tertinggi adalah berada di klaster industri. Artinya apa? Karena kita ini adalah daerah industri, ada 6 kawasan industri, lebih dari 1000 perusahaan, tentu jumlah burunya ratusan ribu. Beberapa kali kami sidak ke beberapa perusahaan, memang menemukan sebuah fenomena, artinya sebenarnya protokol kesehatan yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan itu sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Hanya memang kelemahannya berada pada sistem koordinasi, sistem pelaporan. Bagaimana ketika perusahaan menemukan karyawan yang positif,
Ini entah karena memang sengaja dia tidak melaporkan atau niat melaporkan tapi tidak tahu harus melaporkan kemana. Inilah yang kita perbaiki terus. Kemarin kita sudah perkuat lagi keberadaan posko, mulai dari posko call center, posko data maupun posko lapangan. Kalau call center itu berada di Kodim gitu ya, berikut posko lapangan, sedangkan posko data berada di Kominfo. Ini yang kita sinergikan sehingga apa? Upaya-upaya yang dilakukan oleh klaster perusahaan seperti contoh mencegah agar tidak terjadi klaster di perusahaannya, dan ketika terjadi dia harus komunikasi dengan siapa, koordinasi dengan siapa. Inilah yang kemarin langsung kita luruskan. Kita mengundang hampir 600 partisipan perusahaan bersama Ibu Bupati dan Pak Dandim dan Pak Sekda maupun Kadis Perindak. Kita laksanakan virtual. Ini untuk menyamakan persepsi. Sekali lagi, kita tidak ingin begitu ada klaster perusahaan terus perusahaannya kita tutup. Itu kan tidak mungkin. Ekonomi harus jalan, tetapi bagaimana tetap sehat, kan begitu. Nah, sehingga itulah kita kemudian mengambil langkah-langkah itu. Itu salah satu contoh untuk mengantisipasi klaster industri misalkan. Lalu kemudian bagaimana dengan klaster tempat-tempat keramaian, mulai dari restoran, kafe, kemudian perbelanjaan, mall. Ini yang kita tingkatkan kita tingkatkan secara kualitas dan kuantitas untuk menyasar ke tempat-tempat itu. Apalagi dengan adanya instruksi Mendagri, kemudian adanya peraturan gubernur, keputusan dan peraturan edaran bupati, kewajiban tentang 25% kapasitas rumah makan misalkan. Itu yang kita tertibkan. Maka beberapa hari ini, mulai dari hari Senin kemarin, pagi, sore, malam, kita menyasar ke tempat-tempat itu. Kita tertibkan, seandainya kita menemukan operasi justisi itu kursi di dalam arena restoran itu padat gitu ya, itu kita sisihkan. Ada banyak video dan itu terus kita viralkan dan terus kita berikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa saat ini 2 pekan ini adalah masa PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Maka yang paling urgent adalah pembatasan tentang kapasitas. Kan sebenarnya ada banyak ini. Kami sudah membuat himbauan kapasitas mulai dari tempat perkantoran. Ini 75% work from home, yang 25% work from office. Artinya kerja di rumah. Yang khusus perkantoran. Perbelanjaan dia tutup, dibatasi jam 11.00 misalkan. Tempat ibadah ini kapasitas 50%. Pasum dan kegiatan sosbud ini dihentikan. Rumah makan 25%. Kemudian belajar mengajar, kita tahu sampai hari ini kita masih daring, ya kan? Kemudian moda transportasi ini masih diatur, kemudian konstruksi ini di 100%, tapi protokol dan kebutuhan pokok juga sama. Nah, menurut kami bagian dari Satgas Penanganan COVID yang paling krusial adalah menertibkan ataupun memberikan himbauan secara humanis kepada khususnya rumah makan atau restoran dan kafe ini. Inilah sudah kita laksanakan, bahkan komunitas masyarakat agar memiliki daya cegah dan daya tangkal terhadap persoalan. Persoalannya apa? Pandemi. Inilah yang kita bangun terus. Alhamdulillah 2 bulan ini kami menambah secara kuantitas 30 kampung tangguh dari 32 yang sudah ada. Ini kemarin beberapa di daerah Pangkalan, di Ciampel, di mana? Tempuran, dipakai. Saya turun langsung, saya cek langsung. Mohon maaf, tadi berapa Pak? 30? 30 tambahannya yang baru dari 32 yang ada. Jadi total sekarang ada 62 kampung tangguh atau lembur warga lodaya. Inilah yang terus kita ajak warga, masyarakat untuk sekali lagi punya kesadaran untuk sama-sama mencegah adanya COVID-19 ini. Sementara itu dulu. Sangat jelas ya pemirsa, di sini tindakan apa saja yang dilakukan langsung dari Polres mengenai masalah COVID-19 ini. Tadi sangat banyak banget yang disampaikan sama Bapak Rama ini. Lanjut Pak, ke pertanyaan kedua Pak. Ya. Siap. Paling ini Pak, kendala apa saja ya Pak yang dihadapi ketika pihak Polres memberikan pemahaman protokol kesehatan 3M ini dalam mencegah
penyebaran COVID-19 kepada masyarakat? Kendalanya apa di mana? Saya kira kendala itu bagian dari dinamika kegiatan kita ya, selalu banyak kita temui. Memang dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini, sekali lagi bukan hanya tugas pemerintah kan begitu, tetapi perlu peran serta seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian masyarakat itu sendiri itu harus bersama-sama. Dari satuan tugas pusat itu sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu membuat sistem aplikasi gitu ya, bersama lawan COVID BLC. Inilah yang bukan tugas daripada personel kami TNI dan Polri untuk menginput tingkat kepatuhan warga masyarakat gitu ya. Ini terus diupdate dan ini terus dievaluasi per hari, per minggu, bagaimana anggota-anggota kami yang di lapangan ketika turun katakanlah melakukan kegiatan operasi justisi itu melaporkan di dalam aplikasi itu. Inilah yang selalu nanti diukur hasilnya bahwa di daerah tertentu ini tingkat kepatuhan masyarakatnya seperti apa terhadap prokes. Dan kesadarannya juga masyarakat. Nah, berbicara tingkat kepatuhan tentu akan ada muncul yang tidak patuh kan gitu kan. Nah, itulah yang jadi persoalan sebenarnya, yang jadi kendala dan tantangan. Orang-orang atau masyarakat yang tidak patuh ini memang angkanya juga tidak bisa dianggap sepele gitu ya. Karena kenapa? Ketika orang cenderung tidak patuh terhadap protokol kesehatan, itulah potensi terjadinya penularan ada di sana. Inilah yang menjadi tantangan kami untuk terus selalu menggandeng. Bahkan kemarin teman-teman Kapolsek saya perintahkan untuk memasang himbauan-himbauan sosialisasi, ajakan untuk patuh pada prokes itu bukan lagi foto Kapolres dan Pak Dandim gitu, tapi foto tokoh-tokoh ulama yang ada di wilayah tersebut, di desa misalkan ada tokoh Pak Kiai yang mungkin ditakdimi, dihormati, disegani. Iya, itu yang kita gandeng. Itulah yang kita tampilkan. Itu terus pola-pola seperti itu yang terus kita bangun. Memang upaya-upaya untuk menyadarkan masyarakat supaya patuh prokes ini bukan kita bilang susah ya. Mungkin juga masyarakat sudah jenuh. Masyarakat mungkin juga sudah lelah. Karena memang kita tahu COVID ini kan sudah merusak dan impactnya itu perekonomian. Ya, sendi-sendi kehidupan itu banyak terdampak gitu ya. Sangat luar biasa ya Pak ya. Iya, mulai dari ekonomi, pendidikan kita tahu, sektor agama. Ini makanya pengelolaannya harus saya kira harus segera ada upaya-upaya kolaborasi tadi untuk kita sama-sama punya kesadaran mencegah. Oke, pemirsa, tentunya pandemi COVID-19 ini akan kita bisa berhentikan ketika kita bersinergi bersama peran serta pemerintahan dan masyarakat sertanya, biar COVID ini tidak menyebar luas dan hilang. Kan seperti itu ya Pak ya? Ya. Makanya di sini kita selalu ikutin aturan yang pemerintah ajakan untuk himbauan mengenai protokol kesehatan dan 3M ini. Bahkan sekarang 5M ya Pak? 5M. 5M. Oke, baik pemirsa, lanjut kita masih berbincang-bincang bersama Pak Kapolres Karawang, Pak Rahman, dalam 3 pertanyaan ini Pak. Terakhir, tindakan tegas apa yang dilakukan Pak pihak kepolisian kepada masyarakat yang melanggar atau protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Resort Polres Karawang Pak? Ya, saya kira kita punya peraturan bupati ya, nomor 63 itu 2020. Di sana memang peraturan kepala daerah ini belum banyak memberikan sanksi secara pidana. Artinya memang tidak boleh kan gitu. Hanya di sana adalah sanksi yang sifatnya teguran, tulisan maupun tertulis, yang sifatnya administrasi, termasuk bagi pelaku usaha adalah peringatan, kemudian penutupan sementara atau bahkan pencabutan izin. Titik sampai di situ. Sementara
kita tahu setiap operasi justisi yang kita laksanakan, kita gelar, ya kita sanksi selama ini hanya sebatas pada tindakan sanksi sosial, mengucap Pancasila, misalkan menyanyi lagu Indonesia Raya, kemudian push up gitu ya. Iya, saya kira itu juga nggak efek gitu kan, kurang efek gitu. Maka ada beberapa daerah di wilayah lain itu sudah diatur oleh Perda, sehingga di sana ada sanksi denda bagi pelanggar perorangan maupun pelaku usaha, gitu ya, yang melanggar protokol kesehatan. Nah, itu bicara pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Lalu kemudian ada sebenarnya, dan itu sudah kami lakukan, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya bisa dikonstruksikan sebagai sebuah tindak pidana menghalang-halangi upaya satuan tugas dalam penanganan COVID-19. Misalkan, beberapa waktu yang lalu ada perusahaan yang terjadi klaster lalu kemudian tidak melaporkan. Ini kami patut menduga itu ada upaya-upaya untuk mengaburkan, menyembunyikan, sehingga itu kita anggap sebagai upaya-upaya untuk menghalangi. Itu kita lakukan pemeriksaan. Memang ini prosesnya juga masih berjalan, dan kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang lain, kita juga menilai kalau ini menyebabkan potensi terjadinya klaster dan ini ada potensi menyembunyikan atau menghalangi, maka kita akan prosedurnya seperti itu. Seperti halnya dengan pelanggaran misalkan pemakaman pasien atau jenazah yang harus protokol kesehatan dan keluarga menolak. Itu juga bisa kita konstruksikan, tetapi selama ini alhamdulillah selalu kan kita dahului dengan edukasi, selalu kita dahului dengan memberi pengertian, jadi akhirnya tidak sampai terjadi pengambilan paksa jenazah atau penolakan pemakaman. Itu belum terjadi, mudah-mudahan itu tidak sampai terjadi. Amin. Kita doakan bersama pemirsa yang ada di studio maupun di rumah, semoga pandemi COVID-19 ini bisa hilang di Indonesia. Amin. Amin, amin. Baik pemirsa dimanapun berada, mungkin di detik-detik ini ada pesan-pesan untuk masyarakat Pak untuk COVID-19 ini. Ya. Baik. Jadi terkait dengan COVID, bahwa pandemi ini belum berakhir, ya. Adapun vaksin juga masih berproses gitu ya, untuk di Karawang ini khususnya. Tentu kami selaku bagian dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Karawang selalu menghimbau kepada warga masyarakat Karawang khususnya, mari kita sama-sama berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan mematuhi 5M, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Inilah yang saya kira perlu juga terus kita pedomani, terus kita tidak bisa berhenti beraktivitas, tetapi tetap dengan protokol 5M tadi, saya kira insya Allah kita semua terhindar dari COVID. Amin. Oke, pemirsa yang ada di rumah, tidak terasa waktu sudah habis di penghujung acara dalam ngobrol santuy di Revolusi TV Channel ini. Terima kasih banyak kepada Bapak AKBP Rahmat Samtama, Putra SIK, MSI, MH sudah datang ke studio kami di Revolusi TV Channel ini, Pak. Buat penonton di rumah maupun di studio, saya minta maaf jika ada salah kata. Semoga dengan obrolan ini kita bisa bermanfaat, khususnya buat diri kita sendiri, umumnya para pemirsa Revolusi TV Channel dimanapun berada. Baik pemirsa, sampai jumpa kembali bersama Revolusi TV Channel. Sampai jumpa. Revolusi TV, suara untuk perubahan.